Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra, mahasiswa Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan bahan sika Tilepix 200 TA sebagai admixtur untuk beton 25 MPa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak M. Yusuf STMT IPM, dan juga dosen pembimbing kedua saya, Bapak Gatot Setiabudi STMT. Dan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Faisal MT selaku dosen penguji utama dan Ibu Insinyur Yoke Lestiawati MT selaku dosen penguji kedua. Baik, saya langsung mulai pada materi presentasi. Pendahuluan. Latar belakang. Beton tersusun dari bahan penyusun utama yaitu semen, agregat, dan air. Jika diperlukan biasanya dipakai bahan tambahan atau admixtur. Semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi setelah berhubungan dengan air. Semen berfungsi sebagai perekat agregat dan juga sebagai bahan pengisi. Perkembangan teknologi beton pada sekarang ini membuat konstruksi semakin banyak dipilih sebagai bahan konstruksi. Konstruksi dari beton banyak memiliki keuntungan selain bahannya mudah diperoleh, juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain mempunyai kekuatan tekan yang tinggi, mudah dibentuk dalam keadaan masih segar, serta mudah dalam hal perawatannya. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang didirikan memiliki konstruksi yang terbuat dari beton sebagai materialnya. Melihat pertimbangan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pemanfaatan bahan pekerjaan untuk pembuatan beton. Bahan yang ingin digunakan penulis sebagai penelitian beton adalah sika Tilepix 200 TA. Sika Tilepix 200 TA adalah mortar tiles adhesive siap pakai yang dapat digunakan sebagai perekat ubin, keramik, marmer granit, mosaik, dan batu. Mortar adalah semen siap pakai yang komponen pembentuknya utama umumnya adalah semen itu sendiri, filler, dan berbagai jenis bahan aditif yang sesuai. Sika Tilepix 200 TA memiliki keunggulan antara lain memiliki daya rekat yang baik, campuran pabrik, dan memiliki kualitas yang konsisten, serta dapat digunakan untuk sistem tile-on-tile atau pengaplikasian di atas keramik lama. Meninjau dari penelitian sebelumnya yang memanfaatkan sika Tilepix 200 TA sebagai pengganti semen, dan disimpulkan bahwa beton menggunakan sika Tilepix sebagai pengganti semen tidak menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dari beton normal, maka berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin meneliti tentang pemanfaatan sika Tilepix sebagai admixtur dalam pembuatan beton 25 MPa. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh penambahan sika Tilepix 200 TA terhadap kuat tekan beton pada masing-masing variasi campuran, yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Yang kedua, berapa persentase penambahan sika Tilepix 200 TA yang menghasilkan kuat tekan optimum. Batasan masalah. Batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Material yang digunakan. Material yang digunakan adalah agregat kasar menggunakan material lokal yang didatangkan dari Bukit Peniram, Desa Peniram, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah dengan ukuran nominal maksimum agregat adalah 25 mm. Agregat halus yang berasal dari Sungai Kapuas. Air dari laboratorium bahan dan konstruksi hutan, kuat tekan beton atau FC-frame sebesar 25 MPa. Variasi penambahan sika Tilepix 200 TA sebagai bahan tambah semen pada campuran adalah 6%, 5%, 10%, dan 15% terhadap berat semen. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen PCC jenis merah putih. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya skripsi ini adalah menganalisa pengaruh penambahan sika Tilepix terhadap kuat tekan beton pada masing-masing variasi campuran. 2. Menghitung persentase penambahan sika Tilepix 200 TA yang menghasilkan kuat tekan optimum. 2. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pembelajaran dalam desain untuk lebih mengetahui perbandingan jumlah material dan juga kuat tekan beton. 2. Diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada pekerja di lapangan mengenai persentase pemanfaatan bahan sika Tilepix 200 TA yang baik
untuk digunakan dalam pembuatan beton. 3. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu teknologi bahan konstruksi dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara yang mungkin benar dan mungkin salah terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pada penelitian kali ini, hipotesis yang akan dibuktikan dengan melakukan pengujian benda uji silinder 150 mm dikali 30 mm. Pada penelitian kali ini, penulis berhipotesis bahwa jika televisi 200 TA dapat digunakan sebagai bahan tambah atau admixture dalam pembuatan beton normal dan akan menghasilkan ketukan yang hampir sama atau mungkin lebih tinggi. Alasan penulis berhipotesis demikian karena jika televisi 200 TA memiliki daya rekat kuat seperti rem, sehingga dapat menambah daya rekat antar agregat. Tinjau pustaka. Beton dapat didefinisikan sebagai bahan campuran antara semen putran dan semen hidrolis. Yang lain, agregat kasar, agregat halus, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan admixture untuk massa yang padat, kuat, dan stabil. Bahan pembentuk beton. Semen adalah bahan campuran sebagai bahan pengikat beton yang bekerja secara kimiawi aktif serta berhubungan dengan air kemudian membentuk batuan massa. Semen putran adalah semen yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Menurut penggunaannya, semen putran dibagi menjadi beberapa tipe yang memenuhi standar SNI 15-2094-2004 dan ASTM C150-07 yaitu 1. Semen putran tipe 1, semen putran tipe 2, semen putran tipe 3, semen putran tipe 4, semen PCC atau semen putran komposit, semen putran pozolan atau semen PPC. Agregat adalah bahan-bahan penyusun atau campuran beton yang saling diikat oleh perekat beton. Agregat adalah salah satu bahan material pembentuk beton yang berupa batu pecah, kerikil, pasir yang berasal dari alam atau lainnya. Penggunaan agregat dalam campuran beton biasanya sangat tinggi, yaitu berkisar 60-70% dari berat campuran beton. Secara umum, agregat dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Sedangkan agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir lebih kecil dari 4,8 mm. Air. Untuk memudahkan proses kimiawi semen dan pekerjaan beton diperlukan air dalam campuran beton. Tujuan utama dari penggunaan air ialah agar terjadi hidrasi, yaitu reaksi kimia antara semen dan air yang menyebabkan campuran ini menjadi keras setelah beberapa waktu tertentu. Admixture atau bahan tambah. Admixture atau bahan tambah yang didefinisikan dalam Standard Definition of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregate (STM C125-1995.261) dan dalam Cement and Concrete Terminology atau ACI SP19 adalah suatu material selain air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampur dalam beton atau mortar yang ditambahkan sebelum, selama, dan setelah pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik beton, misalnya untuk memudahkan pengerjaan, mempercepat pengerasan, menambah kuat tekan, penghematan, atau untuk tujuan lain seperti penghematan energi. Bahan tambah biasa diberikan dalam jumlah relatif sedikit dan harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan yang justru akan memperburuk sifat beton. Metodologi penelitian umum. Metode merupakan kegiatan atau prosedur yang berhubungan dengan suatu sistematis kerja sebagai upaya untuk menemukan jawaban atau tujuan, sedangkan definisi penelitian adalah buah pemikiran atau usaha yang ditempuh untuk mencari fakta, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan yang didapatkan sebagai pemecahan suatu masalah. Maka metode penelitian dapat didefinisikan sebagai proses dari kegiatan ilmiah yang dilakukan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun studi penelitian ini dibagi dua bagian, yaitu studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal,
majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi eksperimen dilakukan dengan membuat benda uji untuk diuji dan didapatkan data-data diperlukan. Setelah data tersebut dianalisa, maka dapat dipakai untuk menguji hipotesa, sehingga didapat suatu kesimpulan. Secara umum, penelitian dan analisa yang akan dilakukan penelitian ini adalah antara lain: 1. Analisa bahan. Analisa bahan meliputi penelitian tentang pemeriksaan agregat halus dan kasar, antara lain zat organik agregat halus, kadar lumpur agregat, kadar air agregat, gradasi agregat, berat jenis dan penyerapan air agregat, berat volume agregat, dan abrasi agregat kasar. Pembuatan benda uji. Benda uji dibuat dengan menggunakan cetakan silinder baja berukuran 150 mm x 300 mm. Pengujian atau pengetesan benda uji. Pengujian atau pengetesan tekan beton dilakukan sebanyak 60 sampel, dan pengujian modulus elastisitas beton dilakukan sebanyak 3 sampel bervariasi campuran. Pengujian tekan beton. Analisis kekuatan beton merupakan kegiatan analisa data yang dibuat sebagai kontrol terhadap mutu dan karakteristik bentuk beton yang direncanakan, sehingga dapat diketahui apakah material yang digunakan akan menghasilkan mutu yang sesuai dengan yang diinginkan. Rumus untuk menentukan nilai kuat tekan beton benda uji ialah Fc' sama dengan P per A, di mana Fc' merupakan kuat tekan karakteristik, P merupakan benda uji maksimum, dan A merupakan luas penampak. FCR sama dengan sigma Fc' per N, di mana FCR merupakan kuat tekanan rata, sigma Fc' merupakan jumlah kuat tekan karakteristik, dan N merupakan jumlah dari sampel uji. Standar deviasi sama dengan akar dari jumlah sigma Fc' dikurang sigma FCR kuadrat per jumlah sampel dikurang 1. Fc' sama dengan Fc' dikurang 1,16 SD, di mana SD merupakan standar deviasi yang dipakai. Pengujian modulus elastisitas. Pengujian ini memberikan nilai perbandingan stres perdagangan dengan strain atau regangan, dan perbandingan antara regangan lateral dan longitudinal untuk beton pada suatu umur. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai modulus elastisitas pada uji ialah EC sama dengan S2 dikurang S1 per E2 dikurang 0,0005, di mana S2 merupakan stres atau tegangan pada 40% beban ultimate, dan S1 merupakan stres pada longitudinal strain E1, dan E2 merupakan tegangan longitudinal akibat S2. Bagian alur penelitian. Penelitian dimulai, kemudian persiapan material dan alat analisa bahan, dilanjutkan dengan desain campuran SNI, pembuatan benda uji, pengetesan benda uji, analisis data, kemudian didapat kesimpulan dan saran. Penelitian selesai. Hasil penelitian. Analisis bahan. Analisis bahan adalah proses dalam pengambilan data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan dari pengujian dilakukan selama ini pada laboratorium bahan dan konstruksi Universitas Tampura adalah untuk mengetahui kualitas dan karakteristik material penyusun beton serta kualitas beton yang dihasilkan melalui pengetesan benda uji. 1. Analisis agregat halus. Pengujian kadar organik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan kandungan organik pada agregat halus atau pasir untuk keperluan produksi beton. Standar kandungan organik tidak boleh melebihi warna nomor 3 pada organic plate. Pada pemeriksaan kali ini didapat kandungan organik adalah pada nomor 3, sehingga pasir dapat dipakai untuk pembuatan sampel. Kadar lumpur. Pada pemeriksaan kadar lumpur didapatkan hasil kandungan lumpur pada agregat halus sebesar 2,59% dengan acuan syarat pada SNI untuk kadar lumpur ialah kurang dari sama dengan 5%, sehingga pasir dapat digunakan.
Kadar air. Pemeriksaan kadar air bertujuan agar mengetahui banyaknya air dalam agregat halus tersebut. Kadar air yang dihasilkan dari pengamatan ini sebesar 5,87%. Gradasi. Melalui proses analisa saringan untuk agregat halus diperoleh modulus kehalusan sebesar 2,548 dan yang dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Berikut merupakan tabel gradasi agregat halus serta batas gradasi agregat halus pada daerah 2. Berat jenis dan penyerapan air. Pada kondisi berat jenis dan penyerapan air, diperoleh hasil untuk berat jenis kondisi kering adalah 2,598 dan untuk kondisi kering permukaan jenuh atau SSD sebesar 2,615. Penyerapan absorpsi sebesar 0,644%. Berat volume. Berat volume ditinjau dalam dua keadaan, yaitu volume dalam kondisi gembur dan berat volume kondisi padat. Adapun berat volume dalam kondisi gembur yang dihasilkan dalam penguatan ini sebesar 1,377 kg per liter atau 13,77 kg per meter kubik. Sedangkan pada kondisi padat sebesar 1,469 kg per liter atau 1469 kg per meter kubik. Dan dihasilkan untuk nilai rata-ratanya sebesar 1,423 kg per liter atau 1423 kg per meter kubik. Analisa agregat kasar. Kadar air. Hasil kadar air dari pemeriksaan kandungan air pada agregat kasar atau batu pecah sebesar 1,14%. Gradasi. Melalui pengamatan untuk gradasi agregat kasar atau batu pecah dengan ukuran nominal agregat maksimum 20 mm diperoleh modulus kehalusan sebesar 6,364. Analisa gradasi agregat kasar dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut. Berikut merupakan tabel gradasi untuk agregat kasar ukuran maksimum 20 mm dan batas gradasi agregat kasar ukuran butir 4,75 sampai 19 mm. Berat jenis dan penyerapan air. Pada pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air diperoleh hasil untuk berat jenis kondisi kering adalah 2,620 dan untuk kondisi kering permukaan jenuh SSD sebesar 2,641. Penyerapan atau absorpsi sebesar 0,804%. Berat volume. Adapun berat volume dalam kondisi gembur yang dihasilkan dari pengamatan ini sebesar 1,590 kg per liter atau 1590 kg per meter kubik. Sedangkan pada kondisi padat sebesar 1,688 kg per liter atau 1688 kg per meter kubik. Dihasilkan nilai rata-ratanya sebesar 1639 kg per liter atau 1639 kg per meter kubik. Keausan agregat. Dari hasil penelitian didapat keausan agregat sebesar 16,282%, kurang dari 40%. Ini berarti material atau batu pecah dapat digunakan dalam pembuatan beton. Perancangan komposisi campuran. Perhitungan untuk perancangan campuran komposisi campuran pada penelitian ini menggunakan SNI 7656 tahun 2012. Komposisi campuran benda uji per meter kubik menjadi semen seberat 411 kg, agregat halus atau pasir seberat 705 kg, agregat kasar atau batu seberat 1800 kg, air seberat 165 kg. Komposisi campuran beton normal untuk 18 buah sampel silinder ditambah los 20% dari rencana campuran adalah 1. Semen seberat 47,05 kg, agregat halus atau pasir seberat 80,72 kg, agregat kasar atau batu seberat 123,93 kg, air seberat 18,83 kg. Adapun kebutuhan sikat talvik untuk masing-masing campuran pada variasi 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Variasi 2, tambahan sebesar 5% dari berat semen dan didapat sebesar 1,96 kg. Variasi 3, penambahan sebesar 10% dari berat semen seberat 3,92 kg.
variasi 4, tambahan sebesar 15% dari batumen, seberat 5,88 kg. Pengukuran. Hasil pengujian SLAM. Pengujian nilai SLAM dilakukan untuk mengetahui kemudahan dalam pengerjaan workability pada beton segar. Pengujian SLAM dilakukan bertujuan untuk memperoleh nilai SLAM dengan cara beton segar dimasukkan ke dalam kerucut Abrams, kemudian beton segar ditumpuk sebanyak 25 kali setiap sepertiga volume kerucut Abrams. Kemudian kerucut ditarik ke atas sehingga beton segar mengalami penurunan. Besar penurunan beton segar diukur menggunakan penggaris dengan patokan pada bibir atas kerucut dan permukaan atas beton segar. Nilai penurunan SLAM yang dirasakan disebut nilai SLAM. Berikut hasil pengukuran nilai SLAM. Pada variasi 1 didapat nilai SLAM sebesar 90 mm. Variasi 2 didapat sebesar 95 mm. Variasi 3 didapat sebesar 98 mm dan variasi 4 didapat sebesar 87 mm. Pengujian kuat tekan. Adapun hasil dan analisa pengujian kuat tekan tersebut adalah sebagai berikut. Hasil pengujian kuat tekan beton variasi normal variasi 1 tanpa tambahan sikat trafik 200 TA. Dari hasil perhitungan tabel di atas didapat kuat tekan karakteristik untuk beton normal variasi 1 sebesar 40,119 MPa. Adapun tabel untuk kuat tekan karakteristik per umur beton dapat dilihat pada tabel di samping kanan. Pada umur 3 hari sebesar 21,935 MPa. Umur 9 hari sebesar 31,292. 14 hari sebesar 32,483 dan umur 28 sebesar 39,7,9. Ini berikut adalah grafik perbandingan kuat tekan dan umur beton untuk variasi 1 tanpa tambahan sika Talipix 200 TA. Perhitungan kuat tekan beton rata-rata FCR pada beton umur 28 hari sama dengan sigma FC per N sebesar 41,482 MPa. Kuat tekan rata-rata beton pada beton normal korelasi umur 28 hari sigma FC per N didapat sebesar 42,090 MPa. Kuat tekan karakteristik beton FC prime pada beton umur 28 hari didapat standar deviasi sebesar 1,229. Kemudian dihitung kuat tekan karakteristik beton dengan rumus FC prime sama dengan FCR dikurang 1,64 dikali SD sama dengan 41,482 MPa dikurang 1,64 dikali SD sebesar 1,229 didapat 40,119 MPa. Beton variasi 2 didapat kuat tekan karakteristik sebesar 31,782 MPa dan kuat tekan karakteristik rata-rata pada umur 3 hari sebesar 16,623, 9 hari 29,998, 14 hari sebesar 26,687 dan 28 hari sebesar 31,777 MPa. Berikut adalah grafik perbandingan kuat tekan dan umur beton. Hasil pengujian kuat tekan variasi 3 dengan tambahan sikat Talipix 200 TA sebesar 10%. Didapat kuat tekan karakteristik sebesar 30,884 MPa.
dan kuat tekan karakteristik rata-rata MPa dengan umur 3 hari sebesar 20,145, 9 hari 7 hari sebesar 21,212, 14 hari sebesar 25,297, 28 hari sebesar 30,981. Berikut adalah grafik perbandingan kuat tekan beton dan umur beton pada variasi 3. Hasil pengujian kuat tekan beton variasi 4 dengan tambahan Cicatrix fix sebesar 15%. Dapat kuat tekan karakteristik sebesar 34,074. Dapat kuat tekan karakteristik per umur 3 hari sebesar 22,266, 7 hari sebesar 24,877, 14 hari sebesar 26,702, dan 28 hari sebesar 34,042. Berikut adalah grafik perbandingan kuat tekan dan umur beton pada variasi 4 atau penambahan Cicatrix fix sebesar 15%. Hasil kuat tekan karakteristik rata-rata gabungan, seperti yang dilihat pada gambar di samping, dapat diketahui bahwa semua variasi beton mengalami kenaikan kuat tekan yang menanjak di hari ketiga, kemudian mengalami kenaikan yang sedikit landai pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28. Penambahan sika dapat meningkatkan tingkat keenceran pada dalam campuran beton. Dapat dilihat pada variasi 2. Penambahan Cicatrix fix 200 Ta sebesar 5% dan variasi 3 penambahan Cicatrix fix 200 Ta sebesar 10%. Nilai SLAM mengalami peningkatan menjadi 95 mm dan 98 mm. Pada variasi 4, penulis mengurangi air dalam campuran beton sebanyak 4 kg sehingga nilai SLAM masih masuk dalam range SLAM rencana, yaitu sebesar 87 mm. Kuat rata-rata tertinggi pada beton variasi 1, beton normal tanpa tambahan Cicatrix fix 200 Ta dengan nilai kuat tekan sebesar 39,709 MPa. Kuat tekan beton normal dengan tambahan Cicatrix fix 200 Ta sebesar 5%, 10%, dan 15% tidak memiliki kuat tekan melebihi beton normal tanpa Cicatrix fix 200 Ta. Pengujian modulus elastisitas. Berikut adalah hasil pengujian modulus elastisitas beton yang telah dilaksanakan di laboratorium. Perhitungan modulus elastisitas menggunakan rumus sebagai berikut. 1. Uji modulus elastisitas beton variasi 1, sampel 1. Didapatkan nilai regangan dan tegangan sebagai berikut. Kemudian diplotkan dalam grafik tegangan dan regangan sehingga didapat persamaan Y sama dengan min 13,376 918,3 S kuadrat ditambah 46,405,8 X. Kemudian dari grafik tegangan dan regangan dapat dihitung titik puncak E sama dengan min B per 2A sama dengan min 46.405,8 per 2 kali min 23.376.928,3 sehingga didapat nilai sebesar 0,00173. Fc prime sama dengan min 13.376.928,3 dikali 0,00173 kuadrat ditambah 46.405,8 dikali 0,00173 sehingga didapat nilai sebesar 440.246. Perhitungan tegangan. Tegangan sama dengan
0,4 dikali Fc prime sama dengan 0,4 dikali 40,246 sama dengan 16,098. Perhitungan tegangan Fc prime sama dengan min 13.376,928,3 E kuadrat ditambah 46.405,8 E. Kemudian dijabarkan dengan rumus E12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana nilai A sebesar 13.376,928,3, nilai B sebesar 46.405,8, dan nilai C sebesar 16,098, sehingga didapat nilai E2 sama dengan 0,0031. Kemudian diambil nilai terkecil, yaitu 0,004, maka nilai E2 menjadi 0,0039. Perhitungan tegangan 1. Tegangan 1 sama dengan 13,3 juta,376,928,3 dikali 0,00005 kuadrat ditambah 46.405,8 dikali 0,0005 didapat sebesar 2,286 MPa. Menghitung modulus elastisitas E. E sama dengan ρ2 dikurang ρ1 per E2 dikurang 0,0005. Didapat hasilnya sebesar 40.506,94 MPa. Untuk perhitungan modulus elastisitas beton varisi 1, 2, 3, dan 4 untuk sampel nomor 1, sampel nomor 2, dan sampel nomor 3 menggunakan cara yang sama, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Untuk sampel nomor 1 didapat modulus elastisitas sebesar 40.506,94 MPa. Untuk sampel 2 didapat nilai modulus elastisitas sebesar 35.743,22 MPa. Untuk sampel 3 didapat 35.502,69 MPa. Dengan nilai rata-rata modulus elastisitas untuk beton varisi 1 sebesar 37,251 MPa. Untuk modulus elastisitas beton varisi 2 sampel 1 didapat nilai modulus elastisitas sebesar 29.740,49 MPa. Beton varisi 2 sampel 2 didapat sebesar 33.207,82 MPa. Variasi 2 sampel 3 didapat nilai modulus elastisitas sebesar 33,041,083 MPa, sehingga didapat untuk modulus rata-rata modulus elastisitas beton varisi 2 rata-rata sebesar 31.590 MPa. Untuk beton varisi 3 sampel 1 didapat modulus elastisitas sebesar 32.756,52 MPa. Sampel 2 sebesar 31.714,56 MPa. Sampel 3 sebesar 32.604,49 MPa, sehingga didapat modulus elastisitas rata-rata untuk beton varisi 3 sebesar 32.359 MPa. Untuk beton varisi 4
Sampel 1 modus elastisitas sebesar 37.345,09 MPa. Sampel 2 sebesar 33.314,18 MPa. Sampel 3 sebesar 32.585,72 MPa, sehingga didapat modus elastisitas rata-rata untuk beton variasi 4 sebesar 34.408 MPa. Hasil uji modus elastisitas beton gabungan. Untuk variasi 1, modus elastisitas rata-rata sebesar 37.250,95 MPa. Variasi 2, nilai modus elastisitas lebih rendah dari beton variasi 1 sebesar 31.381,16 MPa. Beton variasi 3 modus elastisitas mengalami kenaikan sebesar 32.358,52 MPa. Pada variasi 4, modus elastisitas sebesar 34.955,41 MPa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: melalui serangkaian proses pengambilan data kemudian diolah dan dianalisa oleh peneliti di laboratorium sebagai acuan dalam menganalisis penambahan jika televisi 200 TA sebagai administrator terhadap kotakan beton, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil kotakan beton masing-masing beton dengan tambahan jika televisi 200 TA adalah sebagai berikut. Kotakan beton yang dihasilkan beton normal tambah tambahan jika 200 TA pada umur 28 hari sebesar 39,709 MPa. Kotakan beton yang dihasilkan beton normal dengan tambahan jika televisi 200 TA sebesar 5%, atau variasi 2 pada umur 28 hari sebesar 31.777 MPa. Kotakan beton yang dihasilkan beton normal dengan tambahan jika televisi 200 TA sebesar 10%, variasi 3 pada umur 28 hari sebesar 30,981 MPa. Kotakan yang dihasilkan beton normal dengan tambahan jika televisi 200 TA sebesar 15%, atau variasi 4 pada umur 28 hari sebesar 34,042 MPa. Saran: demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini dan juga sebagai masukan untuk penelitian dan penulisan selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam perhitungan rancangan campuran agar diperhatikan secara teliti data analisis material dan interpolasi dan lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan desain. B. Disarankan sebelum melakukan pembuatan sampel secara massal agar dilakukan pembuatan benda uji trial dulu sebagai bahan acuan untuk mengoreksi dan menghindari kesalahan saat pembuatan sampel secara massal. 3. Sebelum menggunakan alat pengetesan benda uji agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu guna memastikan alat yang dipakai masih berfungsi dengan baik. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.